teman-teman, nama saya Elis Yosi dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung, dan saya ingin berbagi sebuah cerita dengan kalian. Kalian pasti pernah dengar kan tentang tokoh-tokoh wanita di Alkitab seperti Maria ataupun Ruth. Nah, tokoh yang akan saya bahas sekarang ini mungkin lebih jarang didengar namanya, tetapi ada banyak hal yang dapat kita pelajari darinya. Tokoh yang akan saya ceritakan pada hari ini adalah Abigail. Pada zaman setelah kematian Samuel dan sebelum pemerintahan Daud, hiduplah seorang pria yang bernama Nabal, seorang keturunan Kaleb. Nabal ini berkelimpahan hartanya. Ia memiliki 3.000 domba dan juga 3.000 ekor kambing. Ia hidup di Maon dan memiliki perusahaan di Karmel. Nabal juga beristri dengan wanita yang bernama Abigail, perempuan yang bijak dan cantik. Namun, walaupun kaya, Nabal ini merupakan orang yang kasar dan jahat perilakunya. Pada saat itu, Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya di Karmel. Saat Daud yang berada di padang gurun mendengar tentang hal ini, ia langsung mengirimkan 10 orang pemudanya untuk menemui Nabal dan menyampaikan salam Daud yang baik kepadanya, dan juga untuk meminta persediaan sebagai balas budi atas perbuatan baik mereka. Nah, sesampainya mereka di Karmel, anak buah Daud menyampaikan pesan tersebut kepada Nabal, kata per kata atas nama Daud. Namun, tanggapan Nabal bukanlah perkataan terima kasih ataupun salam kembali. Sebaliknya, ia mencaci maki mereka dengan nama Daud. Setelah itu, berbaliklah anak buah Daud dan berceritalah mereka tentang apa yang telah terjadi. Daud segera memerintahkan mereka untuk mempersiapkan pedang mereka, dan ia pun mempersiapkan pedang dia. Maka pergilah Daud bersama-sama dengan kira-kira 400 orangnya dengan niat untuk membunuh Nabal dan anak-anak buahnya itu. Sementara itu, Abigail telah mendengar tentang kejadian tersebut dari seorang pelayan Nabal. Nah, pelayan tersebut berkata tentang anak buah Daud yang telah datang untuk menyampaikan salam kepada Nabal, namun hanya mendapat caci maki sebagai balasan, padahal mereka sudah berbuat baik dan bahkan menjaga mereka saat mengembalakan domba di ladang, siang dan malam. Lalu pelayan tersebut berkata bahwa Abigail harus membuat keputusan supaya celaka tidak datang kepada mereka, karena Nabal merupakan orang yang keras kepala dan tidak dapat diajak berbicara. Dan segeralah setelah mendengar itu, Abigail mempersiapkan banyak makanan dan memuatkan mereka di atas keledai. Lalu ia berkata kepada pelayan-pelayannya untuk mendahuluinya, karena ia akan menyusul mereka. Namun, Abigail itu tidak mengatakan apa-apa kepada suaminya, Nabal, sang orang yang keras kepala tersebut. Lalu pergilah dia menunggangi keledainya, dan di pinggir gunung ia berpapasan dengan Daud. Pada saat itu berpikirlah Daud bahwa sia-sialah perbuatan baik mereka, karena mereka telah dibalas dengan kejahatan oleh Nabal. Karena itu, ia akan membunuh setiap orang laki-laki di sana sebelum matahari terbit. Dan ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya dan bersujud dengan hormat di kaki Daud. Ia memohon maaf kepada Daud dan menanggung setiap kesalahan pada dirinya sendiri, karena ia tidak melihat para anak buahnya saat mereka datang. Lalu ia memuji nama Tuhan dan penyertaannya atas Daud. Karena itu, tenanglah hati Daud, dan ia memuji nama Tuhan karena sudah mengutus Abigail, supaya tak ada utang darah atas tindakannya itu. Ia juga memuji Abigail atas kebijakannya dan tindakannya. Lalu Daud itu menerima pemberian Abigail dan juga permohonannya, dan pulanglah dia bersama 400 orangnya. Lalu kembalilah Abigail, dan sesampainya di Karmel, tampaklah pesta raja-raja yang diadakan Nabal. Dan tampaklah Nabal yang riang bergembira dan mabuk sekali, tak sadar akan apa yang telah terjadi. Karena Nabal mabuk, Abigail menunggu sesampai keesokan harinya sebelum menyampaikan kejadian tersebut. Tetapi saat Nabal mendengar tentang hal tersebut keesokan harinya, terhentilah jantungnya dan membatulah dia. Dan kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal dan meninggallah dia. Ketika Daud mendengar tentang berita ini,
Ia memuji nama Tuhan karena telah membalas perbuatan jahat Nabal terhadapnya. Kemudian ia mengirim utusan untuk memanggil Abigail dan melamarnya untuk menjadi istrinya. Walaupun cerita tentang Abigail ini cukup pendek, ada beberapa hal yang dapat kita teladani, seperti kebijaksanaan dalam membuat keputusannya Abigail. Kesetiaan Abigail juga merupakan hal yang dapat mengesankan orang-orang, karena ia bisa saja melarikan diri dan membiarkan Nabal menanggung amarah Daud sendiri, tetapi ia memilih untuk melakukan hal yang benar. Kerendahan hati Abigail dalam perkataan dan juga aksinya pun berhasil untuk menenangkan hati Daud. Dari cerita ini kita pun dapat belajar untuk tidak membalas dendam karena penghakiman sendiri, karena Tuhanlah yang akan membawa keadilan dalam hidup kita, dan kita juga bisa belajar untuk lebih ramah dan rendah hati dalam perkataan dan perbuatan kita. Sekian cerita Abigail. Semoga kalian telah mendapat sebuah pelajaran baru dari tokoh Abigail ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.